Renu Rana Rana. Hulagu Khan adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam sejarah Mongol yang sering mendapat perhatian besar dari para sejarawan baik di timur maupun barat. Ia lahir pada awal abad ke-13 sebagai putra dari Tolui yang merupakan anak keempat Genghis Khan dengan istri utamanya Sorghaghtani Beki. Dari garis keturunan ini terlihat jelas bahwa Hulagu adalah bagian dari keluarga inti penguasa Mongol dan memiliki kedudukan tinggi dalam struktur kekuasaan kekaisaran. Sejarawan mencatat bahwa sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan militer yang keras dan disiplin, dibesarkan dengan tradisi nomaden Mongol serta ajaran politik keluarganya yang berorientasi pada perluasan wilayah. Ketika Mongke Khan naik takhta sebagai Khan Agung pada tahun 1251, ia membagi tugas penaklukan kepada para saudaranya. Kublai Khan ditugaskan untuk memimpin penaklukan di Tiongkok, sementara Hulagu Khan diperintahkan untuk memimpin ekspedisi ke arah barat daya yang mencakup Persia, Mesopotamia, hingga wilayah Syam. Perintah ini tidak hanya sekadar misi militer, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk menundukkan dunia Islam dan memperluas kekuasaan Mongol sampai ke perbatasan Mesir. Para sejarawan seperti Rashid al-Din dalam karyanya Jami al-Tawarik menjelaskan bahwa Hulagu membawa pasukan yang luar biasa besar, terdiri dari berbagai bangsa yang berada di bawah kekuasaan Mongol. Ekspedisi Hulagu pertama-tama ditujukan untuk menghancurkan kekuatan sekte Assassins atau Nizari Ismailiyah yang bermarkas di benteng Pegunungan Alamut di Persia. Kelompok ini selama berabad-abad dikenal sebagai kekuatan politik dan militer yang berbahaya. Menggunakan taktik pembunuhan rahasia terhadap lawan politiknya, Hulagu dengan kekuatan besar mengepung dan menghancurkan benteng Alamut pada tahun 1256. Sejarawan Muslim maupun Barat sama-sama menekankan bahwa jatuhnya Alamut adalah pukulan telak bagi kelompok Ismailiyah yang selama itu menimbulkan ketakutan di berbagai kerajaan Muslim dan Kristen. Setelah kemenangan ini, Hulagu memperoleh reputasi sebagai panglima yang tak tertandingi di kawasan Persia. Setelah menundukkan Persia, Hulagu melanjutkan ekspedisinya menuju Irak. Disinilah ia melakukan tindakan yang membuat namanya paling diingat dalam sejarah, yaitu penaklukan kota Baghdad pada tahun 1258. Baghdad saat itu adalah pusat peradaban Islam, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. Sejarawan Ibnu al-Athir dan juga banyak sumber lainnya menekankan bahwa Baghdad merupakan simbol kejayaan dunia Islam. Ketika pasukan Mongol mengepung Baghdad, Khalifah Al-Mustasim gagal mengorganisasi pertahanan yang kuat. Setelah beberapa minggu pengepungan, kota itu jatuh ke tangan Hulagu. Peristiwa jatuhnya Baghdad menimbulkan guncangan luar biasa. Para sejarawan menggambarkan kehancuran kota tersebut sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Ribuan orang dibantai, perpustakaan besar Bait Al-Hikmah dihancurkan, buku-buku berharga dibuang ke sungai Tigris hingga airnya dikatakan berubah warna karena tinta. Khalifah Al-Mustasim sendiri ditangkap dan kemudian dieksekusi. Berbagai catatan menyebutkan metode eksekusi yang berbeda-beda, namun semua sepakat bahwa dengan wafatnya khalifah tersebut, berakhir pula otoritas politik nyata kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Banyak sejarawan menilai penaklukan Baghdad oleh Hulagu sebagai titik balik yang menandai akhir dari kejayaan klasik Islam. George Lane dalam kajian modernnya menyebut bahwa meski kekhalifahan tetap ada secara simbolis di Kairo di bawah pelindungan Mamluk, namun kejatuhan Baghdad menghancurkan pusat ilmu pengetahuan yang selama berabad-abad melahirkan filsuf, ilmuwan, dan sastrawan besar. Dalam pandangan sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir, tragedi ini dipandang sebagai azab akibat kelemahan dan kelalaian kaum muslimin pada masa itu. Setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu tidak berhenti. Ia melanjutkan ekspedisinya ke wilayah Syam dengan tujuan merebut Damaskus dan bahkan menaklukkan Mesir. Pada awalnya pasukan Mongol memperoleh kemenangan dengan mudah. Aleppo ditaklukkan dan Damaskus jatuh ke tangan mereka. Banyak sejarawan menyebut bahwa masyarakat Syam yang menyaksikan kekejaman di Baghdad memilih untuk menyerah agar tidak mengalami nasib serupa. Namun kejayaan Hulagu terhenti ketika pasukannya harus menghadapi pasukan Mamluk di Mesir.
Pertempuran besar terjadi di Ain Jalut pada tahun 1260 di wilayah Palestina. Pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Panglima Baybars berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran yang sengit. Kekalahan ini menjadi penting dalam sejarah karena untuk pertama kalinya pasukan Mongol yang sebelumnya hampir tak terkalahkan berhasil dihentikan secara signifikan. Para sejarawan barat menyebut peristiwa ini sebagai momen yang menyelamatkan dunia Islam dari kemungkinan dihancurkan total oleh Mongol. Hulagu sendiri tidak hadir dalam pertempuran tersebut karena ia sedang berada di Azerbaijan setelah mundur akibat kematian saudaranya Mengkekan yang menyebabkan ia harus kembali untuk ikut serta dalam urusan suksesi kekaisaran. Setelah kekalahan di Ain Jalut, Hulagu menetap di wilayah Persia dan menjadikan Tabriz sebagai salah satu pusat kekuasaannya. Dari sinilah lahir dinasti Ilkhan yang memerintah Persia selama lebih dari 1 abad. Hulagu dianggap sebagai pendiri dinasti ini dan para sejarawan menekankan bahwa meskipun ia dikenal dengan kekejamannya, pemerintahannya di Persia juga membawa perubahan administratif. Ia mempekerjakan ilmuwan dan penasihat dari berbagai latar belakang, termasuk Nasir al-Din al-Tusi, seorang ilmuwan muslim yang terkenal. Hulagu mendukung pembangunan observatorium di Marageh yang kemudian menjadi salah satu pusat kajian astronomi pada masa itu. Sejarawan modern sering melihat sisi paradoks dari Hulagu Khan. Di satu sisi ia diingat sebagai penghancur Baghdad dan penakluk berdarah dingin yang membawa malapetaka besar bagi umat Islam. Di sisi lain, pemerintahannya di Persia menunjukkan kecenderungan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan administrasi yang lebih teratur. Ia juga dikenal memiliki sikap yang lebih condong kepada agama Kristen karena istrinya Dox Khatun beragama Kristen Nestorian. Hal ini membuat beberapa sejarawan Eropa pada abad pertengahan menaruh harapan bahwa Hulagu akan menjadi sekutu dalam perang melawan kaum muslimin. Namun harapan ini tidak pernah benar-benar terwujud karena dinamika politik yang rumit. Hulagu wafat pada tahun 1265 di Iran dan dimakamkan di sebuah pulau di Danau Urmia. Setelah kematiannya, kekuasaan diteruskan oleh putranya Abaka Khan. Dengan demikian, Hulagu tidak hanya meninggalkan warisan berupa kehancuran Baghdad, tetapi juga dinasti Ilkhan yang berperan besar dalam sejarah Persia. Para sejarawan hingga kini terus memperdebatkan warisan Hulagu. Ada yang menekankan sisi kehancurannya, melihatnya sebagai tokoh yang meruntuhkan pusat peradaban Islam. Ada pula yang menyoroti kontribusinya terhadap pembangunan ilmu pengetahuan melalui dukungan terhadap ilmuwan. Sejarah Hulagu Khan pada akhirnya menjadi cermin kompleksitas zaman Mongol. Ia adalah representasi dari kekuatan besar yang mampu menghancurkan pusat peradaban sekaligus membangun struktur pemerintahan baru. Bagi dunia Islam, nama Hulagu identik dengan luka sejarah yang mendalam. Bagi para sejarawan, ia tetap menjadi tokoh yang harus dipahami, tidak hanya melalui satu sisi, tetapi dalam kerangka yang luas, mencakup politik, budaya, militer, dan juga ilmu pengetahuan pada abad ke-13. Hulagu Khan sering digambarkan sebagai sosok yang berkarakter tegas, penuh perhitungan, dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk memastikan dominasi Mongol di kawasan barat daya Asia. Namun di balik strategi militernya, terdapat sisi diplomasi dan manuver politik yang turut menentukan arah kebijakannya. Sejarawan menekankan bahwa Hulagu bukan sekadar seorang penakluk, melainkan juga administrator yang mampu menata wilayah baru yang begitu luas dan beragam. Ia mewarisi tradisi Genghis Khan yang menekankan pentingnya pengaturan hukum dan struktur sosial di samping penaklukan bersenjata. Dalam pengelolaan tanah yang dikuasainya, Hulagu banyak mengandalkan jaringan penasihat yang berasal dari kalangan Persia. Ia memahami bahwa penduduk Persia memiliki tradisi birokrasi yang panjang sejak masa Sasania, sehingga pengalaman itu dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan kekuasaan Mongol di wilayah tersebut. Menurut penuturan Rashid al-Din, Hulagu cukup cermat dalam memilih pejabat yang mampu menjalankan administrasi dengan baik. Inilah yang membuat kekuasaan Mongol di Persia tidak hanya berlandaskan pada kekuatan pedang, melainkan juga pada sistem pemerintahan yang relatif teratur. Para sejarawan juga menyoroti peran penting tokoh ilmuwan besar Nasir al-Din al-Tusi yang menjadi penasihat ilmiah Hulagu. Dikisahkan bahwa setelah benteng Alamut jatuh, al-Tusi yang sebelumnya berada di sana kemudian dibawa Hulagu untuk dijadikan bagian dari lingkaran intelektualnya. Dengan dukungan Hulagu dibangunlah Observatorium Marageh yang menjadi salah satu pusat astronomi terkemuka di dunia Islam. Melalui lembaga ini dilakukan pengamatan bintang, penyusunan tabel astronomi, dan penyimpanan naskah berharga. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa meski Hulagu dikenal karena kekerasan militernya, ia juga meninggalkan jejak dalam perkembangan ilmu pengetahuan melalui dukungan terhadap kegiatan akademis.
Kebijakan agama Hulagu menarik untuk diperhatikan. Meski ia sendiri masih memeluk keyakinan tradisional Mongol dengan unsur kepercayaan lama dan pengaruh Buddhisme, ia memperlihatkan toleransi terhadap berbagai kelompok keagamaan. Permaisurinya, Dox Khatun, seorang penganut Nestorian, memainkan peran besar dalam melindungi umat Kristen di wilayah kekuasaan Mongol. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ketika Baghdad dihancurkan, komunitas Kristen diberi perlindungan khusus atas perintah Dox Khatun. Hal ini memperlihatkan adanya dimensi religius dalam politik Hulagu yang berbeda dengan gambaran kejam yang sering dilekatkan padanya. Dalam hubungan dengan dunia luar, Hulagu menjalin kontak diplomatik dengan kekuatan Eropa. Para sejarawan Barat mencatat bahwa Paus dan kerajaan Kristen di Eropa pada masa Perang Salib menaruh harapan besar agar Mongol dapat menjadi sekutu melawan kekuatan Muslim, khususnya Mamluk di Mesir. Meskipun surat menyurat dan utusan diplomatik sempat berlangsung, harapan untuk aliansi nyata tidak pernah terwujud. Faktor jarak, perbedaan kepentingan, dan dinamika internal Mongol sendiri menjadi penghalang bagi terjalinnya kerjasama yang solid. Namun hubungan diplomatik tersebut menunjukkan bahwa Hulagu bukan hanya panglima militer, melainkan juga bagian dari percaturan politik global pada abad ke-13. Dampak dari penaklukan Hulagu sangat luas dan tidak terbatas pada ranah politik. Dari perspektif ekonomi, penaklukan Baghdad dan Persia oleh Mongol mengubah jalur perdagangan regional. Meski awalnya hancur akibat peperangan, lambat laun wilayah Ilkhan menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan timur dan barat. Hulagu dan penerusnya menjaga keamanan jalur darat sehingga barang dari Asia Timur dapat mencapai Timur Tengah dengan lebih lancar. Sejarawan ekonomi menilai hal ini sebagai salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kontak budaya dan perdagangan lintas benua pada masa itu. Selain itu, Hulagu juga dikenang karena gaya pemerintahannya yang menekankan pengawasan ketat terhadap para bangsawan dan pejabat. Ia tidak segan menghukum mereka yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Sikap ini meskipun keras, membuat wilayahnya lebih stabil dibandingkan beberapa wilayah Mongol lain yang kerap dilanda perebutan pengaruh di kalangan bangsawan. Beberapa catatan menyatakan bahwa rakyat Persia pada awalnya sangat menderita akibat penaklukan. Namun dalam jangka panjang, pemerintahan Hulagu memberikan stabilitas yang sebelumnya sulit dicapai. Pandangan para sejarawan mengenai Hulagu bervariasi. Penulis Muslim abad pertengahan seperti Ibnu Al-Fuwati menekankan sisi kehancuran dan penderitaan yang ia timbulkan, terutama saat penaklukan Baghdad. Sedangkan penulis Barat, terutama pada abad pertengahan, kerap melihatnya sebagai tokoh potensial yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan global jika saja aliansi dengan Kristen berhasil diwujudkan. Sementara sejarawan modern berusaha menilai lebih seimbang, menempatkan Hulagu sebagai sosok yang berada di persimpangan antara perusak peradaban dan pembangun struktur politik baru. Menjelang akhir hayatnya, Hulagu lebih banyak menghabiskan waktu di wilayah Azerbaijan dan Iran. Ia membangun pusat pemerintahan yang kokoh, dan Tabriz sering dijadikan ibu kota dinasti Ilkhan. Dari sana, kebijakan diteruskan oleh putranya, Abaka Khan. Setelah wafat pada tahun 1265, warisan Hulagu tetap terasa kuat. Dinasti Ilkhan yang didirikannya bertahan hingga awal abad ke-14 dan memainkan peran besar dalam sejarah Persia, baik dari sisi politik maupun budaya. Jejak Hulagu dalam sejarah dunia tidak dapat dilepaskan dari reputasinya sebagai penakluk kejam yang menghancurkan Baghdad. Tetapi para sejarawan juga mengingat bahwa tanpa Hulagu mungkin tidak akan ada transformasi politik yang melahirkan Ilkhanat sebagai salah satu kekuatan regional penting. Ia adalah figur yang menunjukkan paradoks antara kehancuran dan pembangunan, antara kebengisan militer dan pelindungan terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pembahasan tentang Hulagu selalu menghadirkan kompleksitas yang membuatnya tetap menjadi objek kajian hingga kini. Hulagu Khan dalam pandangan sejarawan sering diposisikan sebagai tokoh yang tidak hanya mengubah wajah politik Asia Barat, tetapi juga meninggalkan pengaruh panjang dalam dinamika sosial masyarakat setempat. Setelah ia menancapkan kekuasaan di Persia, pola hubungan antara penguasa Mongol dengan penduduk asli mulai memperlihatkan percampuran yang menarik. Kehidupan sehari-hari masyarakat Persia yang sebelumnya didominasi oleh tradisi Islam harus menyesuaikan diri dengan gaya pemerintahan Mongol yang berakar pada kebiasaan stepa. Dalam proses ini, muncul adaptasi baru yang lambat laun membentuk identitas Ilkhanat sebagai kekuatan khas dengan warna budaya campuran. Para ahli sejarah menyoroti bahwa Hulagu berhasil membawa pergeseran besar dalam tata ruang kota. Setelah kehancuran Baghdad, pusat kegiatan beralih ke wilayah lain, terutama Tabriz dan Marageh. Kota-kota tersebut kemudian berkembang pesat karena dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan. Dengan memindahkan titik gravitasi politik dan ekonomi, Hulagu tanpa disadari membentuk jalur perkembangan baru bagi Persia. Beberapa sejarawan melihat langkah ini sebagai salah satu warisan penting karena menggeser perhatian dari Mesopotamia ke arah Persia Utara.
Sisi lain yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana Hulagu memperlakukan kalangan elit lokal. Meskipun reputasinya identik dengan kekerasan, pada kenyataannya ia berusaha mengintegrasikan bangsawan Persia ke dalam struktur pemerintahannya. Mereka diberi peran dalam urusan fiskal, pengelolaan tanah, serta administrasi sipil. Hal ini memberi kesempatan bagi elit setempat untuk tetap mempertahankan pengaruh meskipun dalam kerangka baru yang dikontrol Mongol. Sejarawan modern menafsirkan hal ini sebagai strategi cerdas karena Hulagu menyadari bahwa mengelola wilayah luas tanpa dukungan lokal akan menimbulkan perlawanan berkelanjutan. Hulagu juga dikenal memperhatikan masalah keuangan. Setelah peperangan besar, kas negara sering terkuras, sehingga ia mengatur ulang sistem pajak di wilayah kekuasaannya. Para pedagang dikenai pungutan yang lebih teratur, sementara tanah pertanian diawasi secara ketat agar hasilnya dapat menopang kebutuhan pasukan. Dalam pandangan sejarawan ekonomi, meskipun kebijakan ini berat bagi rakyat kecil, namun menciptakan pola pendapatan yang stabil bagi dinasti Ilkhan. Kehidupan pribadi Hulagu sendiri turut memberi warna dalam catatan sejarah. Ia digambarkan memiliki ketertarikan besar pada simbol-simbol kemewahan. Istana dan tenda megah dibangun untuk menunjukkan statusnya, lengkap dengan hiasan berlapis emas dan perak. Kehidupan istana Mongol pada masa Hulagu menjadi pusat budaya baru di Persia, di mana seniman dan pengrajin turut dipanggil untuk memperindah lingkungan kerajaan. Sejarawan seni menilai bahwa sejak masa ini mulai terlihat pengaruh Mongol dalam arsitektur dan seni rupa Persia yang kelak berkembang lebih matang di masa penerusnya. Di bidang militer, meskipun Hulagu tidak lagi turun ke medan setelah kekalahan di Ain Jalut, ia tetap mengawasi pembentukan garnisun di berbagai kota penting. Benteng-benteng diperkuat dan jalur komunikasi antar kota dijaga ketat. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa wilayah luasnya tidak mudah diganggu oleh pemberontakan ataupun serangan dari luar. Sistem ini mencerminkan kecermatannya dalam menjaga stabilitas wilayah. Meskipun namanya lebih sering diingat karena aksi brutal penaklukan, Hulagu juga meninggalkan kesan mendalam dalam hubungan antaragama. Ia memberikan keleluasaan bagi pemeluk berbagai keyakinan untuk beribadah, meskipun pada saat yang sama tetap menegaskan supremasi kekuasaan Mongol. Hal ini menciptakan corak masyarakat yang penuh keragaman, di mana umat Kristen Nestorian, Muslim, dan pemeluk kepercayaan lain dapat hidup berdampingan di bawah kendali Ilkhan. Para penulis sejarah Eropa kerap menilai ini sebagai bukti bahwa Hulagu lebih ramah pada umat Kristen dibandingkan penguasa Muslim sebelumnya, meskipun penilaian tersebut tentu saja dipengaruhi bias zaman itu. Dampak Hulagu tidak berhenti pada masa hidupnya. Setelah wafat, kenangan akan dirinya terus bergema dalam literatur Muslim. Banyak karya sejarah Islam menempatkannya sebagai simbol bencana yang menimpa umat. Namun, sebagian lainnya juga menekankan bahwa melalui Hulagu terbentuk fondasi politik yang kemudian memunculkan periode kebangkitan kembali di Persia. Pandangan yang beragam ini menunjukkan betapa rumitnya menilai sosok Hulagu secara hitam putih. Hingga masa kini, penelitian tentang Hulagu Khan terus berkembang. Arsip Cina, catatan Persia, kronik Latin, serta naskah Arab saling melengkapi dalam menggambarkan sosoknya. Beberapa sejarawan menyoroti kekejamannya, sementara yang lain mencoba menekankan aspek kebijakan dan kontribusi intelektualnya. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Hulagu memainkan peran kunci dalam mengubah peta sejarah Asia Barat, meninggalkan warisan yang masih diperbincangkan ratusan tahun setelah ia tiada. Hulagu Khan adalah tokoh yang perannya sering dipandang bukan hanya dari sudut peperangan semata, tetapi juga dari dampak psikologis yang ia timbulkan terhadap dunia Islam. Saat pasukannya memasuki wilayah Timur Tengah, berita tentang kehancuran kota-kota besar menyebar luas dan menimbulkan rasa gentar yang amat dalam. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa penduduk kota-kota yang mendengar kedatangan tentaranya seringkali kehilangan semangat untuk bertahan, bahkan ada yang memilih menyerah sebelum pengepungan dimulai. Rasa takut inilah yang oleh para sejarawan disebut sebagai senjata tersembunyi Mongol, yang terkadang lebih efektif daripada pedang itu sendiri. Meskipun reputasi Hulagu sebagai penakluk begitu menonjol, ia juga berperan dalam memperkenalkan gaya baru dalam organisasi pemerintahan. Ia menempatkan orang-orang yang memiliki kecakapan praktis untuk mengisi jabatan terlepas dari latar belakang etnis atau agamanya. Hal ini menunjukkan keterbukaannya terhadap beragam kelompok yang mampu memberi manfaat bagi pemerintahannya. Dari kebijakan ini lahirlah struktur pemerintahan Ilkhan yang bersifat inklusif, yang kelak menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan cabang kekuasaan Mongol lainnya. Perhatian Hulagu terhadap pengetahuan praktis juga terekam dalam dukungannya pada pengembangan teknik militer dan rekayasa. Dalam catatan para sejarawan, ia sering memanfaatkan ahli dari Tiongkok maupun Persia untuk membuat alat-alat pengepungan yang lebih canggih seperti trebuchet raksasa dan mesin penghancur tembok.
Dengan peralatan inilah ia berhasil menaklukkan benteng-benteng yang sebelumnya dianggap mustahil untuk ditembus. Keterampilan dalam menggabungkan inovasi teknis dengan strategi militer klasik menjadikannya panglima yang disegani bahkan oleh lawan-lawannya. Di sisi sosial, penaklukan Hulagu menyebabkan migrasi besar-besaran. Banyak penduduk yang selamat dari kehancuran kota memilih pindah ke wilayah lain, membawa serta tradisi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan mereka. Perpindahan manusia dalam jumlah besar ini menciptakan percampuran budaya yang unik meskipun diawali oleh tragedi. Sejarawan menilai bahwa percampuran inilah yang memperkaya kehidupan intelektual dan artistik di Persia pada masa berikutnya, meskipun proses awalnya penuh penderitaan. Dalam pandangan beberapa ahli, Hulagu mewakili fase transformasi dalam sejarah Mongol. Jika generasi sebelumnya lebih berfokus pada ekspansi murni, Hulagu mulai memperlihatkan arah baru berupa konsolidasi wilayah dan pembentukan tatanan politik regional yang lebih permanen. Dengan demikian, ia menjadi jembatan antara fase penaklukan brutal dengan fase pembentukan negara yang relatif stabil. Perubahan peran inilah yang membuatnya menjadi figur menarik bagi para peneliti yang mempelajari evolusi kekaisaran Mongol. Dari segi budaya, ada pula bukti bahwa Hulagu membawa serta tradisi seni Mongol ke wilayah Persia. Lukisan miniatur, pola hias pada logam, dan bentuk arsitektur mulai memperlihatkan unsur-unsur baru yang sebelumnya tidak dikenal di kawasan tersebut. Para sejarawan seni berpendapat bahwa masa Hulagu adalah titik awal munculnya gaya hibrida yang kemudian menjadi khas seni Ilkhan. Campuran motif stepa dengan tradisi lokal menghasilkan corak artistik yang masih bisa dilihat pada peninggalan arkeologis hingga kini. Kehidupan militer Hulagu juga tidak bisa dipisahkan dari peran para panglima bawahannya yang tangguh. Ia dikenal memiliki kemampuan memilih komandan yang setia dan cakap sehingga pasukannya mampu bergerak dengan cepat dan terkoordinasi di wilayah yang luas. Tanpa dukungan para jenderal yang piawai, ia tidak mungkin mencapai keberhasilan besar di Persia maupun Mesopotamia. Beberapa sumber menekankan bahwa Hulagu mampu memadukan kesetiaan pribadi dengan sistem disiplin ketat yang diwarisi dari tradisi Genghis Khan. Di akhir usianya, Hulagu menyaksikan dunia Mongol mulai terpecah akibat persaingan antar cabang keluarga. Persaingan inilah yang memengaruhi strategi militernya di kawasan barat. Ketegangan antara Ilkhanat dengan Kekhanan Emas di Rusia menjadi salah satu sumber konflik berkepanjangan yang menghalangi ekspansi lebih jauh ke barat daya. Para sejarawan menilai bahwa persaingan internal sesama Mongol sama berbahayanya dengan musuh dari luar, dan hal ini sangat terasa di masa Hulagu. Setelah ia wafat, memori tentangnya terus dibicarakan dalam berbagai versi. Ada yang menempatkannya sebagai penghancur peradaban Islam, ada pula yang melihatnya sebagai pembuka jalan bagi kelahiran sebuah kekuatan baru di Persia. Warisan yang ambigu inilah yang membuat Hulagu tetap menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan akademisi. Ia bukan hanya bagian dari sejarah Mongol, tetapi juga bagian dari sejarah dunia Islam, Persia, dan bahkan Eropa, karena tindakannya memberi dampak hingga keluar batas wilayah kekuasaannya.